Dan alhasil nggak nyampe 1 minggu udah bisa mendapatkan subscriber. Sampai saat ini ya subscriber aku terus bertambah. Terakhir itu di angka 3.000-an. Dengan jam tayang aku sudah meningkat menjadi menuju 3.000 jam tayang. Welcome back to channel YouTube Kelvin Berilio. Halo guys, ketemu lagi kita. Oke, hari ini aku bakal share video tentang bagaimana sih cara aku mendapatkan 0 sampai 1000 subscriber hanya dalam waktu singkat 1 bulan aja. Nah, bagi teman-teman penasaran, jangan lupa ya ditonton videonya sampai habis. Seperti biasa, jangan lupa di like, di komen, di share. Dan bagi yang belum subscribe, pencet tombol subscribe yang di bawah ini ya. Mohon dukungannya agar channel ini makin berkembang. Oke guys, awal-awal aku nge-YouTube itu sekitar 2,5 bulan yang lalu ya. Aku mulai nge-YouTube itu emang dari nol banget, emang gak ada subscriber sama sekali, dengan konten yang bener-bener belum ada sama sekali, dengan ala kadarnya. Aku berusaha mendapatkan subscriber itu pertama aku dapatkan subscriber itu dari keluarga terdekat aku sendiri. Aku minta subscribe sama mereka, aku maksa ya kesannya supaya channel aku di subscribe nih sama keluarga aku. Ada ya dari keluarga, terus aku juga minta dari teman-teman terdekat, teman-teman di WhatsApp, aku WA itu semua aku japri, aku minta subscribe juga. Terus juga teman-teman di grup gitu, aku juga punya grup sekolah, grup perkuliahan, grup organisasi, aku juga minta subscribe sama mereka. Alhasil setelah aku minta subscribe sama mereka sana sini, aku bisa mengumpulkan kalau nggak salah pada saat itu hampir 500 subscriber. Itu juga ditambah ya, aku minta subscribe-nya kalaupun aku pergi kemana, ke warung, beli pulsa atau beli mainan anak aku, pokoknya kemana deh, mampir-mampir aku juga perkenalkan nih channel aku dan minta subscribe sama mereka. Intinya gini guys, di sini di saat aku memutuskan untuk masuk ke dunia YouTuber, aku udah fokus, aku udah niat gitu, aku harus buang nih gengsi, malu, pokoknya apapun tentang itu aku harus buang jauh-jauh gitu. Karena untuk membangun suatu usaha kita nggak bisa ya kalau kita mengandalkan gengsi, malu, itu kita nggak akan bisa untuk maju. Jadi buat teman-teman di rumah itu juga tips ya, kalau kita membangun suatu usaha atau apapun itu kita nggak boleh namanya malu atau gengsi. Nah kira-kira itu ya, aku mendapatkan dari teman-teman keluarga semuanya aku dapat 500 subscriber. Dan pada saat itu udah aku mulai buat konten aku seadanya banget, itu tentang anak aku. Teman-teman boleh scroll ke bawah, video aku yang paling awal-awal itu tentang anak aku semua, dengan judul yang ala kadar, sesuka hati gitu, nggak diedit, nggak disetting. Ya alhasil emang nggak ada yang nonton video aku, yang nonton view-nya cuma sedikit gitu, yang cuma puluhan gitu. Dan mungkin itu pun aku sendiri ya yang banyak nonton. Jadi guys, walaupun aku dapat subscribe 500 pada saat itu kan aku kesannya maksa nih minta subscribe. Mungkin mereka semua mau subscribe channel aku, tapi belum tentu kan mereka punya waktu gitu buat nonton video aku. Alhasil view-nya gitu sedikit. Nah, aku dapat pencerahan nih dari salah satu teman aku yang juga lagi bangun channelnya gitu. Dia kasih tahu sama aku, untuk nambah subscriber kita saling subscribe aja antara YouTuber pemula gitu. Akhirnya aku nanya nih sama dia, gimana sih caranya? Bla bla bla, dia jelasin, aku melakukan sub for sub sama teman-teman YouTuber pemula. Nah pada situ aku gencar banget nih lakukan sub for sub setiap hari ya, aku ngelakuin itu saat ada waktu luang, aku lakuin sub for sub. Alhasil dari aku melakukan sub for sub aku mendapatkan 1000 subscriber. Itu nggak nyampe ya 1 bulan lah ya, aku mendapatkan 1000 subscriber. Nah pada saat aku mendapatkan 1000 subscriber itu aku udah mulai bikin kontennya acak-acakan ya guys, nggak tentang anak aku aja. Aku juga bikin tentang unboxing, tentang edukasi, dan juga tentang traveling, tetap yang melibatkan anak aku di dalamnya. Dan video aku udah mulai ada yang nonton gitu, sedikit demi sedikit, tapi belum signifikan ya viewernya. Akhirnya pada saat itu aku udah dapat 1000 subscriber, aku udah merasa berhasil menyelesaikan satu tantangan dari YouTube. Aku memutuskan untuk ganti konten aku. Aku mikir keras banget gitu, apa sih konten yang bakal mau ditonton oleh banyak orang tanpa peduli gitu siapa yang upload videonya gitu. Secara aku kan bukan artis, bukan selebritis gitu, jadi aku harus mikir keras nih, konten apa sih kira-kira yang dibutuhkan orang gitu, yang orang mau nonton gitu. Karena gini guys, saat aku bikin konten tentang traveling itu lumayan ya, penontonnya lumayan, tapi budgetnya aku harus nyediain budget gitu buat jalan gitu kan, traveling gitu. Sementara dari YouTube sendiri aku belum meraup keuntungan apa-apa gitu. Jadi kalau tiap hari aku bikin konten traveling, wah lumayan juga nih, bisa menyita bikin kantong bolong juga nih gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ganti konten ke bidang YouTube. Akhirnya aku bikin konten tentang per-YouTubean ya. Aku niat aku cuma ingin berbagi dan share pengalaman aku gitu selama aku nge-YouTube, aku ngapain aja, belajar apa aja. Aku cuma niatnya pengen share gitu sama teman-teman semua gitu.
Karena saat aku mendapatkan 1000 subscriber, aku baru mendapatkan viewer atau jam tayang aku tuh masih di angka 200 jam watch time aku. Aku udah putus asa juga guys, ini mau nyampe 4000 nya kapan gitu. Sementara YouTube cuma kasih waktu kita waktu 1 tahun ya, kita harus mendapatkan 4000 jam tayang biar channel kita bisa diajuin monet. Kalau nggak nyampe segitu ya kita harus ulang lagi guys dari awal. Akhirnya ya aku benerin, aku fokus ganti konten ya. Aku mulai bikin konten tentang per-YouTubean. Aku share pengalaman aku, cara editing, cara setting, pokoknya semua tentang YouTube aku share di video-video aku. Dan alhamdulillah ya, sejak aku ganti konten itu penontonnya lumayan ya, lumayan banyak. Dan channel aku, karena aku sering upload video gitu rutin ya, dan channel aku udah direkomendasiin oleh YouTube, jadi viewernya semakin hari semakin meningkat gitu. Dan sejak aku ganti konten aku juga mendapatkan subscriber baru yang bener-bener aku pure ya, murni mereka pengen subscribe channel aku. Jadi aku saat mendapatkan 1000 subscribe, aku udah memutuskan, oke, fine, gue udah dapat 1000 subscribe. Akhirnya aku memutuskan nggak terlalu sering lagi sub for sub gitu, karena aku lebih mikirin gimana sih bikin konten yang bagus agar view-nya meningkat gitu. Jadi alhamdulillah sejak aku ganti konten, itu viewernya udah semakin meningkat dan banyak yang nonton video aku. Aku juga mendapatkan subscriber setiap hari. Ya minimal ada lah ya 5-10 orang yang subscribe channel aku tiap hari gitu. Dan hasil yang meningkat terus ya subscriber aku. Terus yang nonton video aku juga begitu, ada yang minimal sehari itu yang nonton 10 apa 20 gitu setiap jamnya gitu. Dan hasil minggu terakhir kemarin aku udah berhasil mendapatkan subscriber 1500 dengan jam tayang aku yang meningkat menjadi di angka kalau nggak salah 1500 juga ya kalau nggak salah. Pokoknya udah lebih 1000 deh. Nah, karena kesibukan aku di dunia kerja, aku kan selain YouTube juga punya kerjaan, aku juga punya kantor. Jadi kemarin ini aku sempat ya, stuck nih, nggak bisa bikin video lagi gitu karena nggak ada waktu gitu. Jadi aku sementara waktu itu upload video nih udah datang nih, aku nggak ada stok video nih, apa sih yang bakal diupload gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk upload satu video yang menurut aku itu cuma selingan aja ya, supaya aku ada konten gitu. Aku upload video tentang saling subscribe, itu durasinya cuma 3 menit aja. Itu isinya tentang bagaimana sih cara saling subscribe yang benar buat teman-teman YouTuber pemula gitu. Dan guys, aku nggak nyangka banget ya, aku benar-benar nggak nyangka ternyata konten yang aku pikir cuma selingan justru itu yang membuat channel aku makin berkembang gitu. Bayangin aja, aku baru upload beberapa jam, kalau nggak salah itu baru 4 jam aku upload, aku udah mendapatkan 1000 view. Dan udah banyak banget yang komen, yang like, yang komen juga kalau nggak salah udah ribuan ya. Malah banyak yang komen daripada yang nonton. Ya namanya aja aku bikin konten buat orang berkomentar ya, untuk saling subscribe, jadi wajar aja kalau banyak yang komentar gitu. Tapi aku senang banget karena naiknya signifikan banget ya. Itu dalam 1 hari aja udah ribuan yang nonton. Dan hasil aku juga mendapatkan subscriber murni ya dari konten itu. Ada ya sehari orang subscribe channel aku sampai 250 orang. Aku dapat 250 subscriber dalam 1 hari. Ternyata guys, aku dapat pesan dari YouTube. Ternyata kata kunci saling subscribe itu adalah kata kunci paling populer saat ini yang banyak diketik oleh pengguna YouTube. Jadi kita nggak tahu ya kapan kita memperoleh keberuntungan dan mendapat keberuntungan. Aku juga nggak nyangka ya, ternyata konten yang aku buat seadanya, cuman untuk selingan, itulah yang membuat konten aku meledak gitu. Sebelumnya konten aku juga sudah ada yang direkomendasiin YouTube ya, tapi karena aku bikin konten populer juga, makanya channel aku bisa meledak. Dan hasil nggak nyampe 1 minggu, aku udah bisa mendapatkan subscriber. Sampai saat ini ya subscriber aku terus bertambah. Terakhir itu di angka 3000-an, dengan jam tayang aku sudah meningkat menjadi menuju 3000 jam tayang. Kebayang gak sih guys, yang awal-awalnya aku nggak nyangka, aku mikirnya ini 10 bulan deh harus dapat 4000 jam tayang, kalau nggak udah pusing kan mikirnya, karena YouTube cuma kasih aku waktu 1 tahun. Tapi siapa sangka cuman dalam 2,5 bulan aja aku udah bisa mendapatkan 3000 jam tayang dan 3000-an juga subscriber. Poin plusnya di sini apa? Poin plusnya di sini adalah intinya kita di sini usaha terus gitu, jangan menyerah gitu, tetap konsisten gitu. Konsisten paling penting gitu. Karena kita nggak tahu ya kapan keberuntungan itu akan datang kepada kita. Dan tujuan aku share video ini, aku bukannya ingin pamer atau apa-apa, nggak ada niatan apa-apa. Aku cuma ingin berbagi ke teman-teman. Ini loh pengalaman aku di YouTube gitu. Ini loh yang aku rasain gitu. Dan ini loh keberuntungan aku gitu. Aku juga berharap teman-teman di rumah juga merasakan yang sama kayak aku. Tetap semangat dan yakinlah kalau kita semangat, kita yakin, kita percaya, kita pasti mampu mengembangkan channel kita.
Dan alhamdulillah ya guys, sejak konten aku meledak, alhamdulillah ya, aku cek di analitik aku, setiap jam itu udah ada yang nonton video aku sekitar 200 sampai 300 view setiap harinya. Setiap jam ya, bukan setiap hari. Jadi setiap jam aku cek analitik itu udah ada yang nonton video aku 200, 300 gitu, dan subscriber aku terus meningkat sampai saat ini. Oke guys, kira-kira itu ya pengalaman aku gimana aku mendapatkan 0 sampai 1000 subscriber, dan bagaimana pengalaman aku sampai saat ini tembus 3000 subscriber dengan 3000 jam tayang. Intinya buat teman-teman di rumah yang pengen subscribe itu nggak apa-apa, selalu subscribe aja, minimal tuh sampai 1000 subscribe. Kalau udah 1000 subscribe, udah jangan terlalu fokus dengan saling subscribe lagi, tapi fokuslah untuk membenahi konten teman-teman di rumah semua, apa gitu konten yang bakal menarik, yang bisa dan mau ditonton oleh orang-orang gitu. Karena tujuan kita di YouTube kan ingin menghasilkan gitu. Jadi kita harus benar-benar berusaha memancing pengguna YouTube alami untuk mau menonton video kita dan subscribe channel kita. Karena nggak mungkin kan kita cuma sub for sub aja semua video kita. Oke, sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat, semoga dapat memotivasi teman-teman di rumah. Dan jangan lupa ikutin terus video aku. Aku kan terus berbagi kepada teman-teman bagaimana pengalaman aku di bidang YouTube. Oke, sekian ya, sampai jumpa.